guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di acara podcast gua Ngulik Buy ngobrol asik bersama Alti Buy. Kenalkan, gua Alti Buy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Kali ini kita ngobrol nih sama sesepuhnya KMC nih. Termasuk orang lama kan? Ya, kanan kiri, orang lama. Oh, orang baru. Aku setahun KMC buka, aku masuk. Orang ini dari pertama? Iya, Orang dari pertama, dari Tahun berapa 2008. 7 Ya, 8 2007. resmi. Oh iya, kita pula kepala ini. Berarti ulang tahun kemarin harusnya ulang tahun ke-13 dong? Ya, yang resminya yang ke-12. 12 berarti ya? Resmiannya. Terbentuknya 2007, cuman peresmiannya Februari 2008. Oh, masuk 2009. Aku masuk 2009. Oh, jadi ketua tahun? Awal aku jabat ketua tahun 2013 atau 2004. Enggak tahu. Kalau yang jadi ketua kan hanya Aku lupa. Sampai 2020 ya kemarin ya. 2013. Abang lama humas bang. Umas yang lamanya itu 2013 sampai. enggak, Umas dari 2010, 2011. Sampai 2020. 2010 apa sampai 2013 atau 2014. Wah, sekitar itulah kalau jadi 2013, 2014. Ketuanya kita Kak yang pulang dari Lampung itu baru Abang itu. Ya. Pulang dari Lampung 2014. ketua ya. pertama siapa? Ketua pertama itu Yuda. Udah. Yuda mana? Sekaligus pendiri. Yuda mana? Bang Bungi. Kan dah salam sama Panggilannya abang. Yuda apa? Temon. Temon. Sorry ya. Ya, temon. Alah, Yuda Temon. Itu pendiri KMC. Sekarang nggak aktif lagi. Dia backup aja dari belakang. Oh, Backup gitu. kita. Yuda, habis Yuda, Yuda, Bang Jidan. Ketua ya. iya Ketua, ketua, ya? ketua. Jidan. Habis Bang Jidan baru Pak Muklis. Pak Muklis ya? Baru Bang Ayub. Aku lupa. iya. Iya, lupa. Bang Ewin. Habis Bang Ayub Abang. baru Erwin. Ayub mana nih? Erwin. Ayub. Bang Ayub. Satpol PP. Erwin dulu baru Bang Ayub. Ada Iya Bang Ewin dulu baru Bang Ayub. Ewin dulu. Baru Bang Ayub. Sekar. Erwin Sekar ya. Sekar Parabi. Sekarang Alfarabi. Cuman heran ya kan kenapa Ewin? Gimana jangan? Aku ini bingung. Orang bilang Ewin begitu tunjuk di foto, ini kan Sekar, kawan SMP gue dulu itu. Takut dia di sana nih dengerin. Nama aku Sekar Parabi. Dia, Saya ini. Sekar udah karena dia lulus PNS pindah dia ke Salam. Subuh Salam, di penempatan dia di Subuh Salam. Habis dia, Terus dia baru Ayub tadi kalian bilang. Ayub ya, Bang Ayub ya. Bang Ayub dia PNS di Pemko Binjai. Habis Ayub, kau. Ya, baru dimandatkan ke aku. Habis kau. Tak ya kan? Ini ketua yang baru nih. Ini ketua yang baru. Di tahun 2020. Ya, Berarti belum ada tahun lah ya. peresmiannya bulan Februari kemarin ya. Cekuk lah Berarti dulu. paling lama kau ya? Cekuk. Hah? Paling lama jadi ketua. Ya, aku. Paling lama jadi ketua kau berarti kan? Ya. Lebih kurang berapa ya? 6 tahun. Jadi dari 2014. 6 tahun. Ya. Lebih kurang Kita 5 mengembara 6 3 tahun. Itulah. Mengembara 3 tahun. Mengembara 3 Jadi tahun. kemarin habis. itu orang ini kan masuk ke MC itu kan masih umur belia. Masih di bawah umur masih di bawah umur. Di Jadi sekolah itu orang ini kan? sekolah masih. Cuman Kau orang pun. ini udah aktif. Kau pun. Enggak lah. Udah kuliah. Oh iya, ya? iya benar-benar. Ada. Oh 2005 tamat sekolah. Jadi mereka ini kan karena masih sekolah Habis jadi rupanya. 2008 sampai 2009 mereka aktif. 2010 mereka Malang Buana. belum Sekolah lah, fokus sekolah masih fokus sekolah, ngejar pendidikan lah kan gitu kan. Oh iya, yang kau jadi yang di kapal tunggu. Nah bus itu sekolah. baru tamat sekolah kuliah. Enggak lah. Jadi, Aku masuk kuliah 2012. oh gitu. Ya. 2013 orang ini aktif lagi 2013 sampai 2014 ya. 2013. Kayak seorang tua dulu. Kenapa? Ke Bukit Lama aja kasih. Alasannya? Sayang kali mak. Oh iya. Keluar. Jangan. Ada rugi. Dia dulu anak manja. Apa-apa temon yang mamiti. Salah, Bang Yuda. Ketua ya. Yang pamiti. Iyalah waktu ke beras lagi. Bang Yuda sampai dijemput. Buka kartu. Jadi sekarang jabatanmu apa, Den? Untuk saat ini sesuai mandat
penasehat. Pembina masih Pak Muklis. Cahnya nanti nih. Ketua dia. Ketua Pupul Reja. Nah, dia apa dia? Sekjen. Ya. Padahal jenderalnya nggak ada, tapi dia ada sekretaris. Jenderalnya siapa kalau Nggak polsek? ada. Dia mau melayani siapa pun nggak tahu. Dulunya aku disodor. Jadi ketua. Aku sodor lagi lah. Enggak ngaku aku bilang. Wakilnya Padli. Wakil Padli. Wakil Padli. Bendara Rido. Humas. Humas Oh, Bebek. Al. Bebek. Albek namanya Albek. Well back lah, biar English Albek. sedikit. Well back. Dia kalau si Al itu dia loyalitasnya tinggi lah. Albek namanya. Tapi sayang orangnya udah nggak ada. Dia sudah masuk dalam sini. Sedot lagi dia. Ini kan mana? Oh iya, cepat kali ya. Orangnya kemana? Saudara ngomong. Nanti gantian kakak bang. Agak mungkin. Ih lemah. Silakan. Percuma ketua. Ketua tuh beribawa. Selain kalian yang paling lama tapi masih aktif. Apa itu? Orangnya siapa? Oh, personil. Pak Muklis. Yang paling masih aktif. Kalau orang yang paling lama masih aktif mereka dua. Ya kan? Ya, Selain itu nggak ada lagi kan? selain itu nggak ada. Yang paling lama ya, member yang paling lama di KMC yang masih aktif sampai sekarang itu Reja dan Imam. Itu dia. Ya pantas lah kalau kau duluan disodorkan jadi ketua. Ya. Kan lebih pantas dia yang dekat di kota. Oh, kau nggak di kota? Aku di kampung. Oh, kau Desa. orang kampung ya? Iya, Orang desa ya? desa. Makanya di 2014 sebenarnya bukan Bang Deden. Panggilan kami tua itu karena dia aja ketua. Dia manggil aku kok ketua. Jadi terbawa tua-tua. Terakhir Bang Deden yang disuruh. Dulu ada sejarah di kampungku. Gimana ya? Asal minum tua gitu. Tua. Siapa duluan duda dipanggil ketua. Ada wakilnya semua gitu. Pokoknya ini duda lah ya kan, setara kami. Dia lah ketua kami, ketua duda gitu. Makanya kau nggak mau jadi ketua gitu? Aku jauh di kampung. Jadi kalau apa-apa masalah kan nggak bisa instan. Kawin gitu. Enggak alasan. Ngeles lah kau. Aku di mana? Iya. Di mana-mana pun hatimu Ya senang. demonstrasi sekarang. Demonstrasi sedang kali kota. Dia perdagangan sekarang. Sekarang ini kan karena kerja. Kau? Kerja juga. Ayo. Dersemil. Jangan nanti kebuka. Kenapa Udah, rumahnya udah. terus sumir? Enggak apa-apa. Iya bang, ini aku harus contoh nih bang. Kenapa? Kenapa? Dul Semir, anak 2, ada pembantu, kereta Ninja Double R, mobil R3. Berarti kan kerja keras sekali Dul Semirnya ini. Berarti banyak untung untuk terus sumir ya? Iya kan? Enggak lah, alhamdulillah ya kita syukuri aja lah ya kan. Enggak bisa ditolak, ini enggak. Bisa beli mobil dari terus sumir? Itu punya orang tua. Ini seujud ini. Itu kan sama publik, bukan punya orang tua. Yang akhir bulan liburan. Hah? Dulu belum berkeluarga orang di WA kan? Belum. Si Mam? Masih bocah. Belum. Sama semua belum keluarga. Ente udah, jangan bilang sama. Belum Belum lah. juga. Oh iya belum. Yang Kita gila-gila touring itu ya? Enggak, yang gila touringnya zaman Bang Deden ini zaman kami pakum. Oh gitu? Mungkin dia lebih ngerti menjelaskan hidup dia waktu zaman lajangnya. orang ini kan aktifnya kembali itu kan di 2013 bang. Iya, serentak. Enggak, Hah? 13. 2014 kan yang kesingkil, 2013 kesingkil itu Yang ente ninggalkan saya. Ente ninggalkan saya. Udah sampai mana berkabarnya lu? Lupa kesingkil aku, itu Bang. 2013 itu kalau nggak salah, Pak. Yang ke Lampung kita 2014 ya. Dari Pakumnya dari tahun berapa? Pakumnya orangnya 2009 2010. 2010 kan Saat udah ketuanya? Ayubi. Ayo. Ayu. Enggak. Bang Yuda. Masih apa lagi Bang Itu. Jidan, Bang Jidan. Ya gitu masuk udah Bang Ayu. Karena gini, sekarang Bang. Arabi. Kan 2009 Februari itu kan Anif KMC yang pertama. Itu di Sibolangit ya? Ya, Yang sama. bareng anak Kanimocu. Kanimocu, Orang ini masih NMC, aktif. Anak Black. Anak Black turun semua. Aku belum Belum masuk. Setelah Anif KMC pertama baru aku masuk. Kelas setahun. Masuk KMC. Begitu kau masuk, aku Enggak, aktif masih. Enggak, masih aktif orang nih. Enggak lama kan. Jumpa imbang lah. jumpa imbang. Iyalah.
Bang Deden, dulu nggak ada imbangnya. Masuk kami lagi jumpa imbang ada. Baru nggak lama kok masuk 2010 itu vakum gitu. Sampai vakum. Jadi yang bilang tadi Akunya vakum. gini menjelaskannya. Oh, orang Orang itu yang dua. vakum. 2007 bukan masih KMC-nya. Kira KMC-nya. Oh, KMC galak lagi galak-galaknya tuh. Itu ya. itu zaman dia galak-galaknya. Zaman kami kan orang soleh, kami orang soleh kan. Ya kan ya? Sekarang bukan vakum. Iya kan aja dulu. Nggak bisa. Oh, udah enggak usah. Sekarang ini KMC sniper bang. Pantau aja, ada yang datang tembak. AWM. Maksudnya tembak pakai jala, jadi rangkul kondisi. Mumpung jubir kami masih sini kan gitu. Jubir kami kan iya. Kami nggak bisa berkata-kata, men kok jubir kami berkata-kata, terikat semua orang gini. Mata ibaratkan jala di sini, kalau jala dapat ikan Enak banyak. kali kopinya. Mana yang Espresso. tahu kalau ini apa isinya? Tak kosong kan nggak tahu. Espresso ini. Jadi waktu zaman Glenn dulu paling banyak unit apa deh? Double R. R ya? Ya, Ninja 2 tak. Bertahap bang. Gitu masuk Ninja R semua. Ya R, ya SS gitu lah. RR paling Ada beberapa aja. Pulau, Lama-lama pulau RR. ada. RR Itu zamannya 2 tak bang. Jadi 2 tak itu kan zamannya mengasapin. Jadi kalau udah rolling tuh kan KMC di Kota Binjai asap semua. Ya macam polusi sebenarnya. Cuman ya itulah karena memang 2 tak dari pabrikan ya. asam dai. Asap dai. Paling jauh touring Kalau Untuk paling kepribadian jauh- atau klub? klub. Kalau paling jauh touring itu KMC Binjai itu udah sampai ke Jakarta ya. Cuman yang bawakan nama KMC itu kebetulan mereka dua, Ada dua yang bikin. Glenn Imam sama Reja. Dan Mama dua aja? Reja. Ya. Ada dari Tamorada Enggak maksudnya Enggak, kalau dari untuk KMC-nya dari lah. KMC. Iya. Dari Tahun berapa itu? KMC 2015. itu ke Jakarta Oh, itu itu udah Glenn sekali. kembali aktif ya? Udah lah. Itu menghadiri acara apa itu? Menghadiri acara apa itu? Yang TNI ke Di Banten. 9. Di Banten ya. Oh, Ya. di Banten itu. Banten Serpong. Jadi kebetulan ada Jamnas KNI di Banten. Jamnasnya itu yang ke-9, acaranya di Banten. Jadi kan si Binjim ikut menghadiri juga ke sana. Itulah sekaligus touring ke luar keluar Sumatera, ke tanah Jawa. Cuman 2014 seharusnya pun udah nyebrang semua kami. Seharusnya. Di mana kita berdebat di Lampung ya? Tentang kita penyeberangan. Lampung nggak Glenn ada. rame? Waktu 2014. 2014 alhamdulillah rame, itu waktu Jamnas KNI ke-8 kita pun menghadiri juga. Di Lampung. Acaranya di KNCL Lampung. Itu Tuan rame rumahnya KNCL Lampung. Itu rame, KMC-nya aja itu sekitar lebih kurang 7 sampai 8 orang. 7 orang. Iyalah. 7 orang sampai 8 Enam- orang untuk enam KMC-nya kereta. aja ya. 6 kereta 7 orang kita. Iya. 6 unit. Iya, 6 kereta 7 orang. Iya, 6 unit. Termasuk Rian Jangan Waktian. 6 kereta. 6 motor kereta Medan nih. Medan nih. Alam Medan nih. 6 unit. 6 unit, 6 unit, 6 unit 7 apa? nyawa. Unit apa? Kereta. Kereta api pun bisa. Kita buat rel ke sana. Coba rel. Nah, cara Jakarta apa di kereta kan? Rata-rata apa? Ah, Rata-rata rata-rata ya ada yang Masih RR, TBR? ada yang RR, ada yang WR, campur. Warrior ada juga. Bahkan ada yang EDG. Kalau bisa kalau mau nengok G-nya bisa nyaranin kamera ke belakang. Sejarah hal itu. Kita berapa minggu? 2 minggu tuh ya, tak? Lebih kurang 2 minggu kita dari Binjai ini ke Lampung lah pulang balik. Sampai ada jadi Pulang balik. cowboy. Iya. Pulang balik 2 minggu. Lebih kurang 2 PP, minggu. Berarti Glenn jarang singgah itu. Singgah terus. Singgah paling lama 1 Timur hari. pulang barat. Kita pulang aja singgah Padang lagi. Ya termasuk cepat lah kalau 2 minggu. Iya. Ya kan? Ya kalau untuk anak touring termasuk cepat lah. Untuk hal-hal aneh di perjalanan tuh apa gitu? Apa? Apa itu? Ya untuk hal-hal Hal aneh. aneh atau unik lah gitu. Di 2014 itu 2015 dulu 2014. Bebas global. Kalau 2014 ini banyak sejarahnya. Satu, ada yang terlibat kayak sepatu cowboy.
Ada yang Tumitnya lepas. pakai sepatu nonton keyboard. Ada sepatu. Jadi kalau perjalanan waktu kita ke Lampung itu yang paling seru tuh sebenarnya semuanya seru sih. Cuman kalau aku pribadi ya nggak tahu sih teman-teman yang lain ngerasakannya atau nggak memahami areal tersebut juga aku nggak begitu ngomong. Setelah di lokasi itu baru aku ngomong ya. Itu waktu di daerah Mesuji. Kalau aku pribadi, itu Mesuji itu antara Palembang Lampung. Perbatasan. Jadi dulu tuh kan daerah Mesuji itu sering ribut yang kita tengok di televisi itu kan daerah Mesuji Lampung tuh sering ribut, konflik masalah tanah tuh ya, apa bunuh-bunuhan gitu kan. Praja senjata nomor 1 di Asia itu loh bang. Mesuji itu. Jadi kita situ sempat juga berhenti gitu di warung, salah satu warung. Atau di situ sebenarnya agak serem sih sebenarnya, agak-agak rawan sih sebenarnya sih. Cuman karena kawan-kawan banyak nggak tahu, ya udah sih aku nggak begitu ngasih tahu kali sama teman-teman. Nggak lama baru aku kasih tahu. Itu was-was lah maksudmu ya. Sebenarnya was-was aku, karena kan kita takut juga kan, takutnya kan ya tau lah namanya anak motor kan, ngomong kita ceplos-ceplos kan, kita kadang nggak tahu adat istiadat di daerah tersebut kan. Namanya kita bawaan dari kampung, kita bawakan nanti di kampung orang kan. Aku yang kutakutkan kawan-kawan lepas kontrol kan gitu. Nah itu. Jadi ada di daerah Mesuji itu ada tempat-tempat yang itu yang memang benar-benar yang kau bisa janganlah di sini istirahat. Maju lagi ya gitulah. Ada daerah-daerah tertentu yang rawan gitu. Itu tahunya dari sebelum berangkat kan memang udah tahu kian itu di televisi itu. Udah dikasih tahu gitu. Memang daerah situ memang konflik bang. Jadi konfliknya itu ada, kalau nggak salah aku ya nggak tahu sih. Konflik itu ada 3 pihak, dari masyarakat, dari pihak perkebunan, dari nggak tahu sih ya apalagi kurang tahu sih gimana. Pasti di situ sering konflik gitu. Sering konflik sering terjadi pembunuhan memang di situ. Truk aja kalau udah habis maghrib nggak berani jalan. Sudah itu waktu kami pulang dari Lampung itu nggak salah, mau pulang apa mau pergi, waktu malam lintas Lampung mau ke Metro Itu yang di jembatan. Iya. Di jembatan tuh bang ada ini, Truk berhenti. bukan truk itu mam, apa namanya? Ada kan? Oh, ada orang di jembatan itu sepertinya macam ingat. ini. Kita ketemu sama orang yang mau rencana mau merampok karena udah bawa senjata Iya, tajam, kanan bawa kiri. arit. Itu malam. Kalau yang dibilang di Adil itu Desempak. siang mau pergi. Ini Oh pulangnya yang nih. pulang ya. Pulangnya Yang kereta Bang Ari habis minyak. ketemu sama itu. Dia nongkrong di jembatan itu. Itu memang sepi tuh. Daerah Metro mau ke Simpang Benggala. Rame. Apanya Ram? Enggak, sekitar 2 orang paling. Dia kayak Megawati modelnya bang. Jalan Sepi. baru juga tuh. Lintas timur. Itu lintas timur. Oh itu kalau kami berhenti, nggak tahu lah kami cerita kayak. Mungkin karena kami banyak Jadi kan jalan aja gitu. Jalan, memang di situ kalau kami memang sepakat kalau di lintasan yang memang sepi benar kan, Rame-rame. jarak tuh jangan terlalu jauh gitu. Tungguin lah ya. Nah, kita menunggu lah, beriringan gitu bang. Sampai KLX sama EB di step. Didorong biar agak kencang. Serius. sama warrior. Iya sama nih. IR6. Didorong. IR6 ini orang. Chris. Didorong Mana biar agak lagi? kencang. Gitu kereta habis pula satunya Bang Ari. Kan habis minyak dari kita sorong. Kita step. Kata Bang Ari kan habis minyak. Jalan rusak pun tuh ada satu. Lintas mana ada gelegok gini jalan rusak. Itu nggak ada rem. Antar aja kami kan kelek sama Reja selalu aja kan. Gitu. Kalau yang Itu pengalaman seram lah berarti ya. Ya. Kalau di Baju Bantu itu Padang Oh. yang 5 jam. Musim-musim aja. Gara-gara bongkel lah kita. Yang batu cincin. Abangnya RRQ. Iya. Oh, itu ya? Yang ada 3 kereta 3 orang. cek mana? terus. Cek mana ceritanya? Oh yang kita berhenti di pondok. Lagi musim batu Batu tinggi. Oh Batu Gio. Iya iya. Sama Bang Ari, Berhenti sama lagi. Akmal. Bukit Tinggi. Makan, setelah makan lanjut perjalanan. Itu maghrib karena cahaya lampu
Udah mana bahasanya? Terbalik gitu. Batu tadi kilat-kilat bang kena lampu. Itu terlalu Berhenti jauh. lah maghrib. Jongkel-jongkel ya. Sampai jongkel batu di. Kami congkel pakai Di obeng. pinggir jalan gitu. Di pinggir jalan banyak batu bang. Jadi kebetulan hujan pada saat itu kan hujan kan. Jadi airnya itu kan Asal gerusi ada- tanah. Jadi muncul batu-batu gitu. Asal ada mantulan cahaya ke batu tuh, itu aja jijik. Cuman bahasa itu bahasa dalam kebun binatang sama dalam sempak. Ada tuh anak kanimocu. Dari Jadi beng congkel. tongkol pakai obeng. Dapat Jangan disebut itu Dapat bawa tadi. pulang. besar. Ya masih bongkahan lah. Bongkahan. Terus yang bawa pulang terus. Ya udah nggak sadar kok nggak nyampe sampai ada yang kehabisan minyak. Ada juga ada di apa? Kilometer 15 ya? Nggak tahu tak kilometer. Ada Oh itu berapa daerah sampai tiga ini. kali. Enggak, Jadi itu juga- daerah batu yang Itu cicing salah, batu gitu. daerah air latong. Lihat sedimpuan kita turun. Enggak, mau ke daerah air Tarutung. latong itu, daerah air latong. Bang. Jadi Air kan latong. situ aja gitu. 5 jam dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi baru nyampe ke Tarutung. Si Piro Tarutung kita perjalanan. Biasa di jalan tuh bang nggak pernah kehabisan minyak. Pasti jumpa PDU ini sampai ngisi minyak di Pertamina. Akhirnya kalian buang. Enggak. Enggak, Tetap Orang nggak ada nek positif, ngambil positif aja. Dia ambil positif cuman dah saling mengetahui. Cuman positif dah. Cuman yang depan batunya. banyak. Banyak. Fighting aku. Oh, yang mistis tuh. Ini baru ingat aku karena kebanyakan bolak-balik ke Padang ya. Ada. Jadi waktu ke Padang kami tahun 2010 mereka doang nggak ikut memang. Mereka lagi pas vakum. vakum. Jadi kebetulan itu bareng Pak Muklis, bareng Bang Ayub, bareng Erwin Skar. Jadi bareng siapa lagi itu ya? Ingat ya? Iya. Pokoknya ada lebih kurang hampir 8 orang lah kami. 8 orang apa 9 orang kami. Tahun terus. KMC waktu ke Padang. Itu yang pertama kali KMC ke Padang tuh lah. Kita nih pulang. Jadi Dari biasanya Padang? kan kalau dari Padang nih. Memang kami suka gantian sama si Skar, Erwin. Kalau Captain Road tuh, kalau nggak aku, Skar. Kebetulan pada saat itu aku lagi Captain Road. Ya kan? Waktu lintas Bukit Tinggi mau turun ke apalah ke Sumatera. Ini posisi udah jam 2 malam, Bang. Udah jam 2 pagi lah ya. Kalau udah jam 2 tuh jam 2 dini hari lah itu. Jadi kita mau target mau istirahatnya itu di daerah ini Penyabungan gitu target ya kan. Jadi udah ya kita cari istirahat gitu kan. Udah sikit lagi gitu juga sama kawan-kawannya ya kan. Cari warung depan, rupanya tiba-tiba sebelum kami dapat warung, pas aku di orang ini kan gini, di situ kan nggak ada penerangan bang, itu memang nggak ada listrik sepanjang perjalanan itu ya kan. Dari itu memang kelok terus tuh bang, kelok terus, kelok apa tak nggak tahu lah namanya, ya kan. Jadi kalau teman-teman itu kan panduannya lampu belakang aku kan, belok kanan aku, kanan mereka, kiri aku, kiri mereka. Karena kiri itu jurang, kanan tebing, kan gitu ya kan. Jadi waktu di tikungan itu aku jumpa ini bang, anak kecil gitu. Jumpa anak kecil yang lagi ini bang, lagi gandengan tangan bang, rangkulan sama temennya. Adik lagi. Oh sama anak kecil juga gitu. Anak kecil juga gitu Jadi kan. berdua dia gitu. Jadi mereka ini gandengan tangan pas di garis putih putus-putus tengah tuh, Di tengah-tengah. tengah-tengah. Di tengah hutan. Dia di tengah jalan gitu bang, jumpa. Aku terkejut bang, cuman aku berpikir gini, sempat aku ngucap cuman aku tembakan aku apa pemikiran aku gini, ini bukan orang. orang gitu. Manusia. Ini mungkin karena aku udah kelelahan, udah capek, karena udah tuh terlalu fokus. Karena aku kan harus melihat jalan tuh harus bener-bener ini kan, karena kan kondisi lampu memang nggak ada penerangan jalan, hanya mengandalkan lampu kendaraan aja kan. Nah di situ kalau aku ngelak, otomatis kalau aku ke kiri aku masuk jurang.
Jadi kok tabrak aja gitu? tabrak bang. Jadi kalau aku ke kanan, aku tabraklah tebing. Ya aku masuk jurang, kalau ke kiri kawan-kawan pun ikut masuk jurang karena kan mereka itulah tadi aku bilang panduannya itu lampu belakang aku bang. Jadi ya aku hanya istilahnya dari penglihatan aku itu gitu nampak lepas dari tikungan ini jumpa baru tikungan lagi. Itu paling jaraknya nggak sampai bang 30 meter atau 50 meter bang, nggak sampai, udah tikungan, dari tikungan ini ke tikungan selanjutnya itu nggak sampai 50 meter. Waktu aku jumpa anak kecil itu, di situ aku nggak harus ngambil keputusan. Nah itulah kalau Captain Road itu harus bisa ngambil keputusan yang mana yang terbaik untuk dalam perjalanan. Di situ aku ngambil keputusannya langsung cepat, itu bukan orang. Nah, itu hanya penglihatan aku, halusinasi atau Memang gangguan ya. aku nggak tahu lah apa mau dibilangnya kan, entah halusinasi aku aja gitu kan. Karena kalau kita dibawa kendaraan itu kalau udah halusinasi ada aja itu yang penglihatan kita kan. Itu Padahal cuma nggak kau ada. sendiri yang nampak? Ya. Aku sendiri yang nampak bang. Jadi waktu aku nampak itu, ya udah, ini bukan orang, ini hanya halusinasi ya, sepintas gitu. Makanya aku langsung kutabrak, bang, langsung tikung ke kanan bang. Kalau aku welakkan ke kiri, wah orang, ke kiri aku welakkan bang, Jurang. langsung masuk jurang aku, langsung ini masuk satu persatu ngikut teman-teman. Nah itu, jadi setelah kejadian itu, aku langsung ngambil keputusan. Gitu jumpa ada warung ataupun rumah ataupun apapun, berhenti. Karena ini udah ini pasti fisik udah lelah, udah benar-benar nggak fit gitu kan. Udah kelang nggak lama, nggak sampai 10 menit, paling sekitar 7 menit atau 6 menitan dari aku nampak itu bang. Cuman aku waktu gitu nampak aku tabrak itu nggak langsung ku kode belakang, diam aja aku, udah aku jalan ya belakang kan ngekor aja. Gitu sampai di tempat jumpalah aku warung sebelah kiri seperti penatapan gitu bang, cuman warungnya cuma satu. Kalau di Brastagi itu macam penatapan di pinggir tebing warungnya gitu kan. Itulah jadi jumpa. Di pinggir jurang bang berarti? Enggak. Apanya? Warungnya? Iya kayak di penatapan gitu bang. Jadi di pinggir jurang gitu kan warungnya, sebelah kiri di warungnya. Pas tikungan itu, pas tikungan, jumpa warung, nampak aku ya kan, nampak aku, berhenti aku situ, semua lah berhenti. Udah, aku bilang kita istirahat di sini dulu, aku bilang sama kawan-kawan. Udah, di situ bang aku agak curiga sebenarnya tempatnya sama warung itu, sama warung itu agak curiga. Cuman aku nggak mau seuzon kan gitu kan, udahlah. Cuma aku dalam hati, aku di sini niat baik gitu aja. Aku hanya numpang istirahat sebentar, aku bilang. Warungnya buka? Warung buka, ada orang lagi main catur, ngopi biasa. Ada naik sepeda, kami nyampe pun nggak lama, ada yang naik sepeda motor datang. Cuman yang aku heran kan bang, sepanjang perjalanan itu berjam-jam, nggak ada rumah. Cuman warung ada. Cuman masyarakat tuh di situ kok kalau aku tengok di situ yang lagi ngopi, yang lagi main catur, orang-orang masyarakat setempat ya pakai sarung, kecap pendek, nggak ada. Bukan orang berjalan, maksudnya orang lintas istirahat nggak ada. Jadi cuman kami lah. Udah aku bilang sama teman-teman gitu kan, udah Pak Muklis ataupun teman-teman yang lain kan, kita istirahat sini dulu. Ya udahlah, kita udah letih kali, nanti kalau kira udah fit lagi kita gas lagi gitu. Istirahat kami situ ya, ada yang tidur di emperan warung, di dalam warung, di sepeda motor, macem lah namanya, di berem-berem aspal ya kan. Jadi di situ aku kan gak enak juga mau ke warungnya, pesen juga kita ya kan, ngeteh juga, bang pesen teh, berapa orang? Pertama diam aja dia bang. Di situ aku curiganya, bang teh bang, diam dia sama ngaco aja gini. Karena gini bang, biasanya ya yang buat aku curiga gini bang, biasanya ya kalau kita touring kemanapun itu, kita kan rame itu kan, nyampe lah di suatu tempat kan gitu kan, pasti orang kan heboh ataupun nengok gitu kan, nengok apa gitu kan, istilahnya agak kepo lah sih kan biasanya ya kan. Cuman ini kok kayaknya biasa aja gitu bang,
biasa aja, yang mana main catur cuek, main catur aja deh. Ya oke lah, karena main catur mungkin serius ya kan. Ada yang lagi ngeteh biasa ngeteh dia sambil ngerokok. Cuman dia kita datang tuh nggak ngerespek gitu. Walaupun dia nggak negor gitu, cuman dia nggak ngerespek gitu bang, nggak ngerespek. Gitu juga yang tukang jualan yang lagi buat teh gitu kan, nampak dapurnya gitu kan, warung-warungnya biasa gitu, paling ukuran 7 kali 4 gitulah warungnya gitu. Nah, terus kau pesan teh? Santai. Dibuatnya juga nggak lama bang, dibuatkannya lah. Nggak ada yang hal yang janggal, berarti nggak ada ya? Yang janggal itu sebenarnya bang, yang janggal itu aku tengok mereka ini karena kecuekan mereka itu yang buat aku firasat nggak enak bang. Tapi waktu kau minum teh itu nggak ada terjadi apa-apa kan? Memang nggak ada kejadian apa-apa bang. Waktu kejadiannya itu setelah kami berangkat, si Erwin apa Bang Ayub gitu udah merasa juga sama kayak aku, udah kode-kodean. Sebenarnya ini udah nggak bener, ini bukan warung sebenarnya. Yang kami singgahin itu sebenarnya bukan warung. Aku punya firasatnya nggak baik gitu kan. Cuman ya udahlah gitu kan. Terakhir kawan-kawan pun baru terlelap bang sebenarnya, nggak sampai setengah jam, aku bangunin lagi. Yuk, bangun kita udah gas lagi, yuk. Bilang, karena sedikit pun yang tukang jualannya pun nggak respect bang sama kami. Jadi udah langsung gue bayar aja. Aku sampai gini loh bang, maaf cakap nih ya, sampai bang. Cuman nggak kesampean bang. Itulah, maksudnya nggak kesampean. Nengok tuh nggak nampak itu, maksudnya untuk mau nengok itu nggak jadi. Itu yang berat kepala gue rasanya. Wah, sampai merinding aku bang. Aku mau nengok itu aja, mau nengok kaki yang main catur, yang ngopi, yang pengunjung warung itulah, mau ku tengok. Udah berangkat lah kami kan, Rap. Aku punya firasat tadi, karena penasaran tadi bang. Nengok lagi belakang. Belakang gak ada. Di situ aku baru. Mana? Oh, ini. Nggak ada orang. Tengok ke belakang. Nggak ada orang. Nah, baru Masuk di jurang. mana dia? Tadi kan di mana? Masuk jurang, positifnya masuk jurang, karena itu pinggir jurang, mati semuanya. Udah jurang aja ya. Jadi itulah bang. Jadi yang kita minum itu apa? Di situ kami. Ya air. Berarti kan sehat sekarang. Ya itu tadi Mungkin lah. obat Mungkin untuk gini bang, penahan. aku ngambil segi positifnya gini aja ya kan. Ya oke lah, dia mau wujud memang benar atau tidak. Yang pasti Allah itu menyediakan tempat istirahat di sini, bang. Dah. Bisa cabut. Habis itu bisa kita untuk refresh sebentar. Barulah kami jumpa SPBU. Itu situ kami istirahat. Nggak ini ya, nggak ngambil lidah ya. Hah? Setelah minum itu nggak ngambil lidah ya. Nggak ada hal yang gimana nggak ada bang. Cuman yang pasti setelah kami keluar itu aku nengok ke belakang memang. Di situ asli nggak ada. Kalau aku dulu dikasih tahu, ada yang ngasih tahu. Kalau kita makan atau minum di tempat yang baru, Iya. setelah minum atau makan, Iya. setelah dicicip, Iya. ujung lidah nih nyentuh ke langit-langit mulut. Atasnya. Gitu. Kalau dia geli, kalau kayak gini disentuh geli, berarti memang nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak ada gelinya, itu berarti ada baunya. Ya, ini kuprat ini. Gitu. Beli, Wak. Berarti masih normal, maksudnya nggak ada yang terjadi Terjadi apa-apa sama minuman dan makanan kita. Cicip dulu nih ya. Makanya dulu waktu kita touring dulu, aku nyicip apapun selalu begitu kan. Itu kan untuk abang pribadi, untuk seluruh belum abang sampaikan. Ya enggak lah. Baru ini abang Kalian nggak nanya. ya, enggak. Salah aja kok gitu. Salah satu tips. Iya itu tips. Kalau kita makan atau minum di tempat yang baru yang kita nggak tahu nih, kan? Iya. Ya udah begitu, cicip aja sekali, langsung sentuh ujung lidah ini sentuh ke langit-langit, Iyalah. digili-gilikan gitu. Kalau Langit gili mulut normal. ya. Normal. Tapi ada bang kejadian mistis, tapi lucu. Apa itu? Ini nggak touring, tapi cuman jalan-jalan. Jalan-jalannya malam minggu tuh ke Brastagi, tuh kan? Itu kejadian itu sama Bebes Chandra yang di Jepang, lagi di Jepang. Halo, Jadi tuh kami kan, Halo. hah? Halo yang di Jepang. Cemburu ya, Halo, cemburu. Chandra Bebes. Halo. Cemburu ya, cemburu. Jadi Bes, ini ku ceritai ya kau ya Bes. Jadi itu kejadian gini bang.
Waktu kami kan kalau habis kopdaran tuh kan atau kumpul gitu atau aku lupa ya kalau nggak malam kopdaran malam Sabtu atau entah malam Minggu karena kebiasaan kalau nggak malam Sabtu malam Minggu tuh kami tuh suka asal apa beras tahu gitu hampir tiap minggu tuh hampir tiap malam Minggu atau tiap malam Sabtu tuh mainnya ke penatapan habis udah sampai penatapan balik itu aja kerjaannya dari 2010 sampai dia berangkat lah sampai masuk waktu ada bebas kami gila kayak gitu kan. Terus Jadi putus rantai di daerah Sibolangit apa daerah mana lah itu aku nggak ingat aku pokoknya daerah tikungan-tikungan tuh lah ya kan. Jadi di situ kami putus rantai, penerangan nggak ada, lampu jalan nggak ada. Nah jadi lagi dibenerin nih sepeda keretanya entah siapa si Bebes apa punya siapa itu dihidupi lampu, hidupi lampu dulu. Kereta belakang ya kan, hidupi lampu. Nggak lama tak kenapa, waktu disorotnya kereta itu, kan lampu, kan posisi dia agak tanjakan nih bang. Kesorot lah pohon tuh, asli nampak pocong, si Bebes nampak kebetulan anak lalu minta cabut dari situ. Ah itu lucu kali. Aku nggak nampak, nampak dia sama si Erwin apa si Indo. Lupa aku. Di situ baru kami, di situ memang si Bebes tuh orangnya penakut. Sama ya, Erwin juga biasanya gitu yang nampak-nampak itu penakut emang. Apa kalau kau? Ya kok kami ya sama. Mana sama. Kau ingatkan yang di mana? Memang kalau dia touring kau selalu ikut. Ya memang Ya. kami pasangannya. Iya. Ya kami dua pasangan. Selalu. Iya. Pigi aku pigi dia pigi aku. Pasangan Mas. Kami pasangan mas. Oke, coba Cuman sekarang masih lagi tumpul. ceritakan ketindihan-ketindihan. Jadi ceritanya biar aja ada yang tahu. Masalah kami yang mau datangi hadiri ada satu klub poker Padang lah itu. Cuman kami lintas timur, ya kan? Tahun berapa? Tahun 2014 juga itu. Pulang dari Lampung. 2015. salah. 16. Oh iya, Itulah dia. 2016. Jadi kami dari Duri itu salah satu ada anak Aceh juga ikut, si Opi ya kan. Lanjutkan. Macam mana? Karena di situ kami berangkat sama anak klub Duri juga di Indonesia kan. Berangkat Iya. semua. Jadi kita nyampe di Duri, anak dari Siduri udah nunggu. Jadi kami berangkat. Karena anak ini juga ada acara di Bukit Tinggi. Sedangkan kami setelah dari Bukit Tinggi lanjut ke Padang. Di daerah Duri, Simpang Batak itulah nama kampungnya. Simpang Batak itu. Cuman pabrik. Jembatan. Kalau aku nggak nampak. Yang di jembatan yang gelap Udi mau kelewatan. Jadi yang nampak siapa? Teman-teman yang lain. Anak DNC tadi. Bukan cuma satu orang. Banyak yang nampak. Nampak apa? Kuntilanak. Cuman kami nggak nampak. Kami dua ini nggak nampak. Karena kami pemberani. Pemeran teman branding apa? Jadi orang tuh penakut lah ya. Gitu. Aku takut nengok dia. Gitu berhenti. Ceritalah masalah kuntilanak tadi. Bukan sebelum itu belum cerita kalau belum tabrakan. Oh Waktu iya. nabrak trotoar dulu. Setelah itu, Bang siapa namanya itu? aku kan biasa di belakang bang. Menutup. Iya penutup. Di depan ada motor Tunggu dulu. Kita sebelum berangkat MT25, MT25 kita R25. sebelum berangkat kita kan dripping dulu, ngasih panduan. Kata Bang Jun NLC kita nggak usah di belakang. Cuman udah negaskan biar si Imam sama istri aja yang paling belakang karena dia lebih pengalaman. Kami lah belakang muka belakangan, tergantian kami. Aku udah curiga bang sama R25 ini. Kenapa? Karena dia kayak udah ngantuk gitu. Ya, Emang ngantuk tiba-tiba itu ngeri. Pakai kacamata pula dia itu. Minusnya ada. Gitu ketinggalan rombongan, agak sadar mungkin sama kayak aku. Gitu ngerasa ketinggalan tugas. Jadi gasnya nggak tahu tekongan. Tekungan simpang persimpangan pabrik apa lah, cuman kampung Batak tulisannya. Malah Nabrak. masyarakat ngomong masih beruntung dia nggak mati. Di simpang itu. Iya. Itu yang ngeliat kuntilanak enggak? Iya. Di titik itu orang gitu masuk persimpangan arah ke kelas 9-nya itu udah gelap gulita. Ini pun selalu aku bilang, aku seniormu karena aku lebih duluan di sini lewat. Aku bilang sama dia, iyalah dulunya aku sama Deden dulu, baru tahu sama aku senior gitu. Yang kita sejalan yang ke kelas 9 kau udah pernah tuh? Belum gue bilang, aku seniormu, gue bilang kan. Yaudah, karena kami udah nenek EDG waktu nikahan Bang Udo ya kan, kita gas. Jadi anak nih, aku gak tahu jalan tuh, iya aku seniormu.
Kau belakang gua aja, belakang gua. Dah gantian. Jumpa lah di jembatan. Dia ketawa ceritakannya. Aku kami, Bang. Karena ada hiburan bang. Depan kami Ninja 250. Udah itu Bang sampai bang. Bang maaf kalau masih maaf, ini. maaf ini cerita Temen kami segini. Yang dibonceng segini bang. Jadi kok nabrak lebih. Cuma gini bang, nggak main tuh tadi. Cuma ban yang main. Udah itu bukunya Tahu pas- aku. Abang nggak ikut. Nggak ikut abang. Aku nyopi dia cuman. Itu anak klub mana? Duri. Dense juga namanya. Udah di situ. Suami istri kan. Enggak jadi orang itu pacaran. Udah di situ masuk hutan tuh kami briefing lagi persimpangan tuh. Kalau itu lurus ke Pekanbaru gitu persimpangannya briefing lagi sama Udoy, arahan lagi. Tetap kami ditunjukkan Bang Udoy itu kami paling belakang berdua penutup. Pak Bang Udoy yang depan. Di situ udah berita gini. Ini Reza nggak kasih renggang sama begini, harus digandeng gini. Harus gandeng gini. Jangan kau belakang gue. Gini aja kita karena kan ini ngunci. Gandeng, udah hutan-hutan. Itulah jumpa jembatan. Itu sih yang maaf ya Bang ya. Mantan dia tuh Banyak minta maaf. kelewatan. Dia kan gini Bang, gini, nyokong nurung ini mata gini baru jembatan. Dia nyokong gini dia kelewatan. Ingat kau? Dia kelewatan gini-gini. Kami yang ngantuk hilang, terhibur gitu. Malah enak. Di situ juga lah di jembatan itulah dia nampaknya anak tadi. Bukan kalau mama kan kunti mama, ini kunti anak tadi kan. Kunti mama yang ada. Nah, dulu di situ lah Udoy kejut. Mak lah ya, dia pun pandangan Bang Udoy itu hilang. Dia sama calonnya atau istrinya boncengan kan. Dia pun kacamata juga sih, cuman dia pandangan hilang gitu di sebelah tuh. Udah nikah itu. Oh iya baru nikah ya? Nah, baru nikah dia tuh. Hilang. Dia pun udah nggak enak perasaan. Alah ini diganggu kan gitu. Merinding. Terus jalan-jalan. Itulah kejadian yang apa Yamaha apa? R25 itu. Nabrak. Wah tertawar. Sampai pecah mesinnya. Mesinnya pecah, menorongnya nggak apa-apa. Helmnya untung helm AGP yang asli tadi Bang. Wah enteng aja bilang. AGP sempat aku pakai itu penasaran. Terus selamatnya itu dia. Orang nggak apa-apa, keretanya mesinnya hancur.